tidurnya perempuan sedikit memang, lebih kecil daripada laki-laki. Jadi ada otak tuh ada di dalam tuh namanya hipotalamus segitiga. Laki-laki lebarnya 2,5 kali lebih dari perempuan. Nah, ini yang sebetulnya waktu saya meneliti sedikit lah dengan empirik kita dan ini kan rupanya hipotalamus itu pusat menjaga keamanan. Laki-laki kan lebih lebar. Artinya laki-laki emang lebih jago jaga keamanan kan? Iya, karena dari dulu kan, kalau Alan Barbarvis dia bilang karena dulu kan pemburu ya Bu ya? Iya. Pemburu itu harus melihat kiri, kanan ya. Dan matanya lurus kalau laki gitu. Kalau perempuan tuh lebar. Ya. Nah, saking lebarnya kalau ada cowok cakep lewat dia nggak perlu melirik ya Bu? Makanya itu curangnya kita. Cuma gini dia lihat. Kalau kita harus berotot gitu ya. Iya, laki-laki kan noleh gitu ya. Jadi kita menganggap tuh kan dia ngelihat, padahal dia memang nggak ngelihat. Nggak perlu menoleh tuh ya? Dia menoleh kalau laki. Iya, kalau perempuan nggak perlu. Kita lihat di depan terus kita lihat, ya Allah dia liatin aku. Terus Bu. Jadi kayak gitu ceritanya. Nah, sebetulnya gara-gara pusat menjaga keamanan yang lebar ini, manifestnya banyak nih Mas Helmi. Satu, kepengennya di rumah jadi raja, gitu kan? Si laki-laki. Apalagi kan ada hormon laki-laki, hormon testosteron tuh bikin kayak raja. Makanya kepengen semuanya itu sendiri, misalnya piringnya jangan diganggu gitu lah, gelasnya sendiri, tempat duduknya jangan diganggu, tempat duduk makan. Iya, jadi ada tempat kerajaannya. Itu karena manifestasi. Istri saya baca dengerin ibu kali denger dia. Tempat duduk saya nggak boleh diganggu. Di rumah juga gitu. Ya, bahkan anak saya duduk di situ, saya bilang, aduh nah itu tempat duduk ayah nak. Tempat duduk raja dia. Iya, nanti kamu juga kalau jadi ayah dapet, saya bilang gitu. Tapi justru karena itu, pernah suami saya nggak tahu ada suami udah datang, terus saya kayaknya mempertahankan kursinya. Dia seneng banget. Oh ya? Dalam hatinya, ya Allah istriku kursiku aja dipertahankan, apalagi yang lain. Padahal belum tentu. terus. Pokoknya mulai dari kursinya dulu. Terus? Itu juga manifestasi dari hipotalamus yang lebar. Laki-laki nggak mau dibantah depan orang, nggak mau dinasehati depan orang, siapapun, bahkan itu anaknya. Karena selalu ingin dianggap hero gitu. Saya dulu salah Mas. Kita pikir perempuan boleh ngomong. Karena jatah ngomongnya banyak. Boleh ngomong. Jadi misalnya kalau suami negur anak, kan kita langsung tuh jangan gitu ayah. Itu nggak boleh ternyata. Saya baru berubah itu strateginya 2010 karena baru tahu nih. Minta maaf dulu. Maaf ya Mas, aku nggak tahu nih. Sejak itu pokoknya kalau dia latihannya gitu, dia ngomong apa depan temannya, depan keluarganya, depan anaknya, dan itu saya nggak setuju. Tuh. Bahkan saya gigit lidah tuh supaya dulu. Nanti ngomongnya di kamar. Iya gitu. Itu belum menyampaikannya juga punya harus teknik tertentu juga ya Bu? Iya, minta izin. Jadi jadi kan laki-laki kan nggak laki-laki kan bersaing, otak perempuan berkumpul. Nah, karena bersaing, jatah kata-kata kuotanya yang sedikit dan selalu mau jaga keamanan. Inilah bawah sadarnya laki-laki selalu menganggap waktu tuh sedikit. Waktu sedikit. Jadi interaksi dengan keluarga sedikit. Saya udah lakukan sedikit itu udah oke gitu loh. Karena prioritas yang lain. Ya gitu. Maka kalau mau ngomong serius tuh ada caranya tuh, ada 3 tuh adabnya. 1, tentukan jadwal. Ya, nanti abis asar aku ngomong ya gitu. Terus kita durasi. udah was-was tuh Bu. Iya. Terus terang tuh kalau saya digituin saya, mau ngomong apa nih? Sama durasi waktu itu harus ditentukan. Ya. 15 menit aja gitu. Dan menit ya, jangan jam. Kalau jam ditinggal dengan saya. 3 jam aja. Kata suami, ada rapat. Terus. Karena kan laki-laki takut sebetulnya. Ngomong sama perempuan agak lama, apalagi sama istrinya suka tersesat otaknya. Ketiga, baru apa sih yang mau diomongin gitu? Agendanya. Iya, makanya laki-laki seneng rapat sebetulnya. Dibanding ngobrol-ngobrol yang berkepanjangan. Supaya menghindari istri. Iya, karena rapat itu memenuhi 3 tadi. Saya pikir karena untuk menghindari istri ngomel. Ya, dia rapat jelas waktunya, durasinya jelas, itinerary-nya jelas. Nah, kita begitu. Nah, terus waktu misalnya kesel, itu nggak, kan saya dulu salah misalnya, kamu nih selalu bikin kesel aku gitu kan. Ada kan selalu gitu. Nggak boleh itu. Ya, itu kan dia tangkapnya berarti sejak ijab kabul kalau selalu. Jadi sampaikannya pesan saya gitu, ayah, aku kesel banget. Jadi aku. Baru dia tanya kesel sama siapa? Sama kamu. Apanya? Saya tuh waktu pertama kali latihan itu selalu lihat jam. Jangan sampai lebih 15 menit supaya dia percaya. Besok-besoknya kalau saya minta curhat, ya makanya dicatat. Ini. Dia udah minta maaf. Gitu. Ya udah. Gimana Bu Ibu yang cerita? Kan saya ngalamin lah. Saya kalau itu saya baca Alan Barbarvis sudah tahu. Kita tuh kalau pulang
rapat, apalagi kita kan public speaker. Sebenarnya jatah omong kita tuh udah habis kan, Bu? Udah habis. Begitu di kuotanya udah rumah habis. disambut lagi dengan pertanyaan-pertanyaan, omelan, wah itu ibu orang Jadi gini, ya. perempuan kan karena stoknya masih banyak. Apalagi di rumah ya. Ya, hanya di rumah misalnya. Teman gosipnya nggak datang Ya. gitu, oh ngumpul tuh ya. Kalau zaman dulu kan ibu-ibu zaman dulu anaknya kan 5, Oke. 7, 10, Iya, ya kan? iya, iya, iya. Ngerjain sendiri, Iya, nyuci iya, sendiri, iya. masak sendiri. Komunikasinya banyak. Iya, kan udah habis tuh. Iya. Sebetulnya ya, ataupun tinggal dikit lah ya. Iya. Nah, bapak-bapak zaman dulu kan nggak sampai malam, Mas. Iya. Jam 4 sore udah dateng. Hmm. Makanya yang satu, Mas, yang 7.000 karena sore udah datang, oke lah, mungkin tinggal 2.000. Iya. Yang 20.000 karena kerja dari subuh Iya. sampai sore, mungkin juga tinggal 2.000. Iya. Makanya ada budaya zaman dulu suami istri duduk-duduk di beranda itu loh. Iya. Beranda ngobrol, lucu-lucuan, karena dia skornya sama. Sekarang kan lifestyle-nya berubah. Itu yang tadi zaman dulu ya. Iya. Sekarang berbeda. Sekarang berbeda. Anak nggak banyak. Iya. Semua pekerjaan rumah tangga udah bisa dibantu alat atau Pembantu. khadimat atau pembantu Oke. gitu Iya. kan. Gitu. Nah, suami karena ada ganjil genap pulangnya di atas jam 9 ya. Iya. Kalau mobilnya nggak pas. Oke. 7.000 habis lah, Mas. Hmm. Makanya sampai di rumah istrinya masih pengen ngomong karena Iya. dia mungkin masih 5.000 kata, suami tinggal 50 aja. Jadi pas ngomong dijawabnya cuma kesel lah. Kesel. Dikira nggak nanggepin ya. Iya. Saya tuh begitu dulu. Hmm. Terus pergi ke kantor suami, saya lihat di kantor kok dia ngomong ya, terus ngenesu-nesu. Kalau di kantor aja ngomong, kalau sama aku nggak ngomong. Kalau sama temennya aja ngomong. Ini yang persoalan. Ini yang di Alanan Barbara Peace di buku itu, Bu ya. Why Women Snagging, selalu ngomel gitu dan apa? Laki-laki tidak bisa baca tanda ya. Iya, karena itu tadi, karena lifestyle ya. Kan jadi drastis dia punya Iya. gap, ya kan? Sementara hipotalamus laki-laki tadi juga Oke. ya, lebar tadi selalu ingin jadi Iya. pahlawan gitu. Si perempuan punya kebutuhan untuk mengeluarkan kata-kata, karena tadi takut nggak tidur malam, Mas. Iya. 16.000 Gelisah dia ya. gelisah kan gitu. Terus apa yang harus dilakukan, Bu? Oleh Sebetulnya gini aja. oleh pasangan suami istri lah, biar dua-dua Asal mengerti ya. tahu nih, udah Ya. tahu kan? Nah, kayak bahwa saya ada nih. perbedaan itu. Ya, saya udah tahu nih. Waktu itu juga kasih tahu suami, udah minta maaf, dia kan seneng tuh. Bahwa saya kemarin salah. Jadi gitu kalau sama suami. Jadi bukan suami yang Yang salah. terlambat sadar Yang siapa? salah. Hah? Yang terlambat yang pertama yang sadar duluan siapa? sadar saya. Karena waktu itu kan pusing ada apa ya? Terus jalan-jalan ke Gramedia. Ya Allah, apa yang harus saya baca? Itu kayaknya leher tuh gini, tet. Nah, itu bukunya Alan Barbara Peace. Baca, oke, tet, baca. Ketawa saya. Ini dia nih. Ini dia. Terus ngetik kan di belakangnya banyak jurnal kan? Iya. Di daftar pustakanya lihat. Nah, namanya kalau orang kesehatan harus lihat jurnal aslinya gitu ya. Wah, ini dia nih. Ini dia. Terus saya minta maaf. Dia bilang ada pencerahan kan? Iya. Minta maaf, saya bilang maaf ya Pak, pertama saya nggak tahu kalau kamu kalau ngomongnya udah sedikit, saya nggak tahu kalau saya kasih dulu zaman SMS kan, SMS BB kamu jawabnya cuma Oka, Iya, iya. saya kira kamu udah nggak sayang sama aku, padahal karena stoknya udah habis gitu lah minta maaf. Ibu nyindir satu, oke, sip ya. Lah emang begitu. Terima kasih gitu. Makanya saya bilang sama ibu-ibu, Bu, Iya. percuma juga ganti suami akan begitu juga. laki, kecuali lah suaminya bukan laki ya kan. Makanya mending belajar kan, Iya, iya. mending belajar. Jadi nggak usah baper, nggak usah terlalu capek untuk buang energi gara-gara itu, gitu kan. Belum lagi kalau baru sampai di satu tempat, laki-laki kan mukanya nggak langsung lentur, Iya. karena ada testosteron. Iya. Itu kata ini kali ini bukan kata Alan, ini kayaknya kata Luan Birizendin. Bukunya juga dia riset tentang male brain and female brain itu. Ya, jadi kayaknya Alan juga ada nih. 10 menit pertama laki-laki apabila sampai mukanya rata. Apapun dia punya perasaan. Ya senang kah, ya marah kah, ya Butuh adjustment ya, Bu ya? bukan testosteron Ah. membuat wajah laki-laki tidak selentur perempuan. Oke. Gitu. Karena kan testosteron hormon laki-laki kan, dan Ya. hormon raja kan, jadi harus wibawa kan. Di bawah. Nah sementara kan istrinya udah senyum, ayah. Kepengennya kan otak kita tuh dibalas senyum, Oke. ya kan? Cuman kita nggak tahu kalau dia loadingnya nanti setelah 10 menit. Nah itu tuh bikin kesel. Makanya istri-istri 5 menit senyum, karena nggak dibalas menit ke-6 salah sangka lagi kan? Pasti dia nggak suka pulang ke rumah. Menit ke-7 kita marah. Nah sementara si suami baru mau loading. Laki loading lu lambat tau gak? Baru mau senyum. Oke, itu. Ya, nah riset lainnya mengatakan laki-laki senang lihat wanita tersenyum. Sebetulnya dia senang lihat istrinya senyum. Iya. Cuman untuk ngebalesnya Butuh tunggu waktu, aja 10 iya. menit gitu. Tunggu 10 menit.
Nah, saya ditanya sama ibu-ibu, bedanya misalnya dia memang marah sama seneng, saya bilang setelah 10 menit. Kalau setelah 10 menit dia marah, berarti datang udah marah sebetulnya. Tapi wajar rata, gitu kan? Tapi setelah 10 menit dia biasa aja, duduk di meja, taruh barangnya di, kan biasa laki-laki gitu ya, taruh HP-nya apa segala macam, uang receh segala macam, itu kan nggak mau diganggu itu. Dan setelah 10 menit dia duduk aja di kursi, nonton TV, padahal juga nggak nonton. Ya, itu senang berarti. Iya, karena memang nggak nonton, karena lagi membahas tadi gue ngapain, besok saya ngapain gitu. Kayak katanya kayak laki-laki zaman that's dulu. Normal ya Bu ya? Iya. Karena saya begitu tuh. Iya emang. Istri saya dulu, waduh, ayah ini apa, mandi dulu kan? Enggak, kita duduk dulu. Duduk. Jadi kayak laki-laki zaman dulu setelah berburu, buruannya kasih ke istri, dia duduk naik ke batu, lihat matahari terbenam. Itu untuk mereview apa yang dilakukan, sama planning untuk besok. Saya harus ngapain lagi? Oh, dengerin tuh istri-istri. Yang dikira, wah mikirin yang lain ya. Ih, saya juga dulu sama Mas Helmi. Saya sok-sokan gitu. Ayo capek ya? Terus dia bilang, iya. Mbak ya cerita sama aku kan istrimu, ibu dari 5 anakmu. Apa dia bilang? Diam. Iya, seset. Marah udah ya. Tidur pakai jeans. Iya. Setelah itu saya baru ngerti. Capek ya? Iya. Udah. Atau gini dulu, kenapa sih? Terus gini tangannya. Berarti enough. Ya udah. Dulu marah, sayanya kesel. Merasa ditolak ya. Sekarang udah ngerti. Makanya udah. Nah, hipotalamus itu juga pusat lapar dan haus. Jadi perhatikan makan minum laki-laki itu perhatikan. Ya udah kalau kayak gitu, siapin aja peganannya, minumnya, lengkapin itu. Yang dia suka ya. Yang dia suka apa? Udah tahu situ. Udah. Karena sabar aja ibu-ibu, dia akan cerita juga setelah menemukan alternatif solusi. Baik anak laki maupun suami. Kan ibu-ibu juga suka gitu kan, lihat sama anak lakinya, kenapa sih nak cerita sama ibu, kita sebut-sebut lah, ibumu ini kan yang iya tuh. Itu perempuan tuh banyak sampirannya gitu ya. Kan ibu kalau nggak tahu, saya dapat dari ibu kalau nggak salah, kalau hujan di luar, jemuran diangkat, kalau bapak, nak angkat jemuran, that's it kan. Kalau perempuan, ibu, nak angkat jemuran, ibu udah capek itu, bapakmu cuma duduk aja, kamu nggak tahu diri gitu. Itu kan karena nggak ngerti. Padahal komennya sama ya, perintahnya sama. Iya. Karena kita nggak ngerti, karena iri sebetulnya, ya nggak ngerti. Padahal Allah ciptakan, ini temuannya lagi ya, ini otak kan di tengah itu ada melengkung, kita sebutnya corpus callosum, yang menghubungkan antara otak kanan kiri. Perempuan lebih tebal. That's why kita bisa multitasking. Ya, kalau laki-laki fokus, single tasking. Iya, fokus. Ya, misalnya. Karena dulu berburu kan Bu. Iya, ada suara di sana fokus. Kalau perempuan lebih lebar, saya taunya ya. Itu dari Alan Barber. Makanya nggak bisa jauh kan? Nggak bisa. Makanya paling banyak nabrak mobil itu perempuan ya. Iya, karena jadi ada survei asuransi gitu. Karena memang lebar kemana-mana kan. Iya. Karena dia dulu nunggu suaminya kalau pulang itu kan, perempuan lebih peka ya Bu. Ada suami gue pulang. Iya, dia suara doang. Penjaga sarang. Jadi sarang kan nggak usah jauh-jauh. Iya. Depan, tapi harus kanan kiri. Lebar ya. Makanya misalnya gendong anak, ada yang datang dia udah lihat dari sudut matanya, siapa tuh kan gitu. Jaga sarang dia. Masak, mata dimasakkan, ada kecoa lewat tahu. Tahu gitu. Karena mata lebar. Nyusuin anak, masak nasi goreng, iya, terima handphone. Bisa deh Bu ya. Itu perpaduan antara mata yang lebar dan corpus callosum yang tebal tadi. Itulah. Jadi perempuan tuh emang sudah disetting begitu otaknya. Jadi sebetulnya. Perempuan itu kan menurut Alan Barber itu berapa ini memang lebih hebat ya. Multitasking untuk dalam ruangan. Oh iya. Tapi untuk luar ruangan jagonya laki-laki. Ya, fokus nyetir lebih itu ya. Iya, kalau sekarang kan berburunya kan dari kantor ke kantor ya kan, naik kendaraan. Fokus. Ya, makanya kan kalau udah mau sampai kelihatan duluan kan gedungnya. Iya. Itu dulu saya berantem loh sama suami. Gara-gara suami bilang, "Itu dia, gedungnya udah kelihatan." Saya nggak lihat, Mas. Mana sih gitu. Itu mana sih? Terus gini kata suami. Pasti kiri kanan ada cowok cakep juga ya. Enggak, dia bilangnya gini yang bikin kesel ya. Masa gitu aja nggak lihat? Kita dibilangin masa gitu aja nggak lihat langsung padahal emang nggak lihat, kita pendek. Iya, pendek. Gitu. Dia tuh dari jauh udah lihat kan gitu kan. Itu mata berburu kan harus mata pemburu gitu. Ya. Kebayang nggak Mas, misalnya kalau perempuan yang berburu ya udah nggak lihat kijang, ngomong melulu. Iya kan? Mana sih kijangnya ya? Mana kijangnya? Makanya kita di rumah jago untuk membagi. Udah itu kan sebetulnya udah alamiah banget ya. Terus gimana Bu supaya balance gitu ya, jadi suami pulang, kan banyak tuh persoalan dari situ ya. Betul. Dan apa yang harus dilakukan seorang perempuan supaya suaminya nyaman atau apa gitu? Sambut dengan senyum.
Karena tadi laki-laki senang lihat wanita tersenyum. Ya. Jangan sampai tetangga duluan yang senyum. Bahaya. Pergi tiap hari. Nah, kedua, ketahuilah bahwa diresponnya nggak saat itu juga dia balas senyum. Ini tahu ini aja, udah selamat guys. Ya. Ketiga, sampai di rumah, biarin 10 menit jangan tanya-tanya. Siapin aja makan minum. Normal aja ya? Iya, biarin aja. Saya dulu latihannya, ya pas suami udah pulang, ya udah saya senyum, udah cium tangan, saya ke dapur. Lihat jam sebentar, 10 menit itu jam berapa ya? Segitu ya. Kapan dia loading dia? Nanti secara otomatis ternyata dia manggil. Di atas 10 menit manggil. Bu Isa, saya langsung yes, waktunya bicara. Latihannya gitu. Latihannya gitu. Itu saya sosialisasi sama ibu-ibu, latihan kayak gitu. Nah, terus itu tadi kalau dia buka laptop, nonton TV, jangan cemburu. Kenapa? Karena laki-laki waktu ngelihat TV itu dia suka curi-curi pandang terhadap istrinya, apa yang istrinya lakukan. Karena kita heboh tadi karena korpus kalsiumnya tebal, lari sana lari. Itu laki-laki seneng lihatnya, asal tidak ngomel. Kan dia lihat. Cukup pakaian seksi aja kali ya? Iya, itu di kamar. Ya kan? Itu di kamar kan? Kalau misalnya kita tuh suapin anak makan sambil ketawa. Seneng dia tuh. Nah, seneng laki-laki ngeliatin. Atau gini. Hebat istri gua. Masak ya. Iya, kan Mas Henry mungkin tanpa sadar sering lihat. Terus seneng juga bahwa dia sama istri saya sama anak saya nggak berantem. Anaknya lari-lari tetap dia kasih makan. Atau laki-laki seneng gini. Ayah, lihat deh. Ya, pinter banget dia gitu. Tanpa harus ganggu dia duduknya dia. Ayah bantuin dong, duduk aja sih, angkat galon dong. Ini persoalan, apalagi diusir dari duduknya itu. Iya, jangan, biarin aja. Karena dia akan, kan itu otak tanggung jawab tuh hipotalamus ya. Misalnya dia liatin istrinya lagi ngangkat, dia langsung nyamperin kok, nggak usah disuruh. Pokoknya laki-laki jangan disuruh sama istri. Nggak mau dinasihatin sama istri, nggak mau disuruh, nggak mau dicela, nggak mau dikomplain. Udah itu aja pegang. Pegang. Insya Allah selamat. Iya, selamat. Masuk surga kita, insya Allah. Surga dunia, surga akhirat. Katanya surga istri itu gampang banget ya, Bu ya? Iya. Tinggal ngikutin aja ya, termasuk ngikutin hanya apa itu tadi, ini suami. Mas, harus belajar. Harus belajar. Ya, ini kan masuk kategori jumhur para ulama kan. Ilmuwan kan termasuk ulama kan. Iya. Yang menjelaskan tentang ayat-ayat. Buktinya ada kok ayat di Al-Quran. Ya kan, seperti tadi ya, bahwa memang laki-laki beda sama perempuan. Kemudian kalau istri yang nusyus, istri yang pembangkang harus apa dulu ya, bisa tempat tidur dan sebagainya, kan itu ada ya kan. Atau dan kebalikannya ada suami yang membangkang. Kalau suami yang membangkang jangan dipisahkan, jangan tinggalin. Diajak ngobrol gitu. Tetapi dengan adab tadi, jangan depan orang, itu paling pantang deh. Jadi misalnya kan banyak tuh istri-istri suka, misalnya suami sama temennya suka ngejokes gitu kan. Nyalain suaminya ya. Terus kadang-kadang suka ada cerita-cerita yang sebetulnya tuh mari mengarang kan. Nah mungkin istrinya terlalu sering ikut taklim, takut suaminya bohong. Itu laki-laki nggak suka. Ya, saya ada tuh beberapa teman-teman atau misalnya adik ipar apa segala macam, saya suka cubit, biarin aja. Tapi dia mau bohong, udah malaikat juga males nyatetnya. Orang lagi ngejok, diam aja. Kalau perlu ketawa. Iya kan? Ketawa. Itu beda banget ya. Saya sejak 2006 baca bukunya Alan, terus 2010 Luan Rizalin tadi merubah strategi. Itu asik banget. Asik banget. Dan suami saya sekarang gini, belajar sama Dr. Aisyah. Gitu, belajar sama Dr. Karena dia udah merasakan manfaatnya. Walaupun dia nggak pernah ikut seminar, Mas, nggak pernah. Selama bertahun-tahun saya seminar ada cuma sekali atau 2 kali. Itu pun gara-gara di kantornya. Mau nggak mau kan dia bos, dia denger. Karena dia tahu pasti gue jadi contoh. Pasti gue jadi contoh nih. Nah, itu jadi harus ngertinya itu. Terus satu lagi, Mas, 2 lagi tuh hipotalamus, pusat tidur. Jadi dulu saya baper. Kalau ngobrol di tempat tidur, belum selesai ngobrol, udah tidur. Kan pusat hipotalamus itu, bayangin, pusatnya jaga keamanan, termasuk keamanan ekonomi, bersamaan dengan pusat tidur. Artinya kalau udah capek kerja, otomatis kan dia akan tidur cepat. Itu gitu. Jadi dulu saya baper gitu, merasa bahwa tuh kan saya ngomong dia tidur. Tadi kalau WA cuman oka gitu. Ini kapan ngomongnya kan gitu kan? Mohon maaf, ini apakah termasuk, mungkin ya kita nggak apa-apa, channel saya yang nonton orang dewasa, termasuk habis berhubungan badan ya, berhubungan intim, itu laki-laki cenderung langsung tidur kan? Dan hipotalamus itu juga pusat syahwat birahi, Mas. Artinya dia mungkin tidur duluan, jadi macam-macam ya. Tidur duluan, tengah malam bangunin istrinya untuk beribadah intim tadi. Ya.
dan langsung tidur lagi. Tidur lagi. Kalau yang itu karena pada saat orgasmes itu dopamin naik, endorfin naik. Endorfin naik. Ya. Jadi kayak orang Endorfin itu apa? Yang kesenangan ya? Ya, senang. Itu bikin tidur. Orang kayak pakai putau. Putau kan heroin. Iya. Morfin kan? Iya. Endorfin kan morfin. Oke. Tapi endorfin kan morfin alami. Itu persis kayak orang apa namanya? Pedau kalau kita bahasa pecandu tuh. Fly. Nah, tetapi pada saat tidur itu sebetulnya dia mengulang kembali pelayanan istrinya. Dia gembira, bahagia. Cuman ibu-ibu tuh suka sebel kan ditinggal tidur. Enak aja loh. Udah tidur dibangun, udah bangun ditidurin gitu ya Bu ya. Iya. Udah tidurin ditinggal tidur lagi. Iya. Makanya kita ngomel atau nyubit. Iya. Nah, padahal si suami lagi Menikmati. flashback tentang layanan istrinya. Nah, kalau dicubit ganti perempuan di sini. Itu kayak switch gitu ya. Sama switch. Rugi sendiri loh. Sama makanya biarin aja. Aku yang dipikirin. Kalau perlu doain itu aku. Itu seru tuh sebetulnya kalau udah tahu tuh. Jadi tenang aja. Walaupun memang kita karena korpus kolosum yang tebal tadi, dia ada lanjut lagi di kanan kirinya tuh di atas sini nih Mas, namanya amigdala. Apa lagi? Amigdala itu tempat yang akan memunculkan emosi marah, kesal, jengkel, sedih. Kiri kanan. Ya, di sini. Persis di sini. Jadi ini kalau dibor ke dalam, antara titik ini sama ini di depan ini gini. Nyambung. Itu ada amigdala besarnya kayak buah almond. Disitulah yang nanti menstimulasi emosi yang negatif, dan disitulah memori negatif muncul. Ya, tersimpan. Nah, perempuan karena amigdala itu dipegang oleh korpus kolosum yang tebal, iya. maka sering banget mengakses memori lama yang sebetulnya sudah dibicarakan. Yang orang-orang bilang itu ngerepet itu kesana ya Bu ya? Iya. Makanya kenapa kalau kita mau misalnya membahas kekesalan yang hari ini, jangan lama-lama, karena kalau udah di atas 15 menit, 30 menit, dia mengakses amigdala untuk buka yang 3 bulan yang lalu. Kalau Anwar Fuadi bilang istri saya itu dulu dia bilang tuh ahli sejarah. Nah, iya, makanya dia tahu tuh tahun 67 gua sama cewek mana gitu. itulah. Ahli sejarah. Ya, itu kita semua perempuan begitu. Karena tatanan anatominya memang dampak dari multitasking. Ya, dia mengingat flashback dengan cepat. Yang sebetulnya suaminya sudah minta maaf, sudah bahas. Laki-laki nggak gitu. Makanya pas kita cerita lagi tentang kamu dulu marah begini, kamu dulu. Suami-suami kan bukannya udah dibahas ya? Bukannya gua udah minta maaf ya? Padahal intinya dengerin aja. Dengerin aja. Karena perempuan nggak bisa diem amigdalanya kalau dia nggak omongin. Dia berputar-putar, nggak kayak laki, berputar-putar. Jadi tipsnya adalah dengerin aja. Dengerin, itu lagi. Terus minta maaf lagi aja nggak apa-apa. Ya udah, aku minta maaf lagi.